Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Muara Karang? Saya percaya sampai hari ini kita ada semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita mau percaya dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mari Bapak Ibu, kita yang percaya kita mau katakan amin di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Setiap hari kami lalui bersama dengan Engkau. Kami percaya masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Bahkan kami terlebih percaya bahwa masa depan kami penuh dengan pengharapan. Karena rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik di dalam setiap hidup kami. Kami datang dengan kerinduan dan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami sanjung, kami tinggikan dan kami permuliakan. Kami percaya kami di dekat dengan Tuhan, hati kami tenang. Kami percaya Engkau melingkupi kami dengan sayap-Mu yang begitu kuat Tuhan. Dan bahkan Engkau yang akan membawa kami terbang tinggi bagai Raja Wali. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kini kami mau tenangkan hati kami. Dan kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan bawa kami terbang tinggi Tuhan. Kuasa-Mu yang melingkupi setiap kami dan melindungi kami Tuhan. Kami percaya akan Engkau Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari dengan segenap hati katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku
lagu. Dengan kerinduan dan ketenangan hati kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sungguh besar Engkau, sungguh Allah yang mulia. Oh Yesus, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Katakan, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, sungguh besar Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Salam Bapak Ibu yang saya kasihi, Jemaat GBI Muara Karang. Kiranya Bapak Ibu semua baik-baik dan sehat semua. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dalam berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bisa beribadah pada hari ini. Kami mengucap syukur bisa bertemu melalui online yang ada di GBI Muara Karang ini. Tuhan, biarlah berita firman jadi berkat bagi kami semua. Orang yang lemah dikuatkan, orang yang susah dihiburkan, orang yang mengalami ketakutan dan kecemasan mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, dimanapun Bapak Ibu berada, dengan keluarga, dengan mungkin ada anak, ada suami, ada istri, ada orang tua, kiranya Bapak Ibu bisa memberikan waktu yang terbaik, memberikan hati yang terbaik, dan siap untuk mendengarkan berita firman Tuhan. Hari ini saya akan khotbah dengan judul Kiat Bahagia di Masa Sukar. Jadi, bagaimana di masa yang sukar ini, sikap apa yang harus saya dan saudara lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita buka di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1. 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Terjemahan yang lain, pada hari-hari yang terakhir akan ada masa yang sulit, ada masa yang susah.
Matius pasal 6 ayat 34, Matius pasal 6 ayat 34, firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi rupa-rupanya tanpa kita sadari bahwa setiap hari itu ada persoalannya. Setiap hari itu ada kesusahannya. Setiap hari itu ada kesulitannya. Setiap hari itu ada kesukarannya. Jadi firman dengan tegas berbicara kepada kita bahwa setiap hari ada kesukaran. Setiap hari ada kesulitan, ada kesusahan. Nah, bagaimana supaya kita tetap bahagia di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini? Di masa-masa yang sukar seperti sekarang ini. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu kena dampak daripada COVID-19. Dampak yang muncul terjadi di perusahaan saudara, di usaha saudara, di pekerjaan saudara. Sehingga ekonomi kita bisa bermasalah. Berikutnya mungkin juga dampak karena ekonomi masuk ke keluarga. Tidak heran, ya, ada beberapa wilayah di Indonesia ini yang ada tingkat perceraiannya begitu masif, ya. Bertambahnya sekian persen dalam masa pandemi ini. Rupa-rupanya pandemi ini berdampak juga kepada hubungan keluarga. Bagaimana dengan masalah iman? Apakah kesusahan dan kesulitan itu bisa berdampak? Tergantung. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, ya, saya berkata kepada saudara, minimal saudara bisa melewatinya dengan baik. Nah, untuk itu hari ini saya akan membicarakan 3 hal kepada kita, kepada jemaat yang saya kasihi, kami kasihi, GBI Muara Karang, para hamba-hamba Tuhan yang ada. Bagian yang pertama, bagaimana supaya kita tetap bahagia di masa sukar ini adalah yang pertama, menyadari bahwa hidup itu memang penuh masalah. Dari bacaan kita tadi ayat 2 Timotius pasal 3 ayat 1, Matius pasal 6 ayat 34, sudah memberitahukan bahwa setiap hari itu ada kesusahannya sendiri. Pada masa-masa ini memang akan terjadi masa-masa yang sulit. Jadi kita harus menyadari bahwa hidup itu memang penuh dengan persoalan. Kalau saya dan saudara tidak menyadari ini, ketika muncul kesusahan, muncul kesukaran, muncul kesulitan, maka saudara akan tidak bahagia dalam hidup ini. Saudara akan menjadi cemas berkelebihan, khawatir berkelebihan, takut yang berkelebihan. Tapi kalau saudara sadar bahwa memang hidup ini penuh dengan persoalan, nah kita nyantai saja, ya. Kita nikmati saja. Filipi pasal 4 ayat 13, firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, mari kita baca bersama-sama, Bapak Ibu, saudara yang di rumah-rumah, mari kita baca ayat firman Tuhan ini. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Alkitab katakan, Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terkadang kita memang tidak perlu dalam pengertian memusuhi persoalan itu. Apakah ini
bertolak belakang dengan ajaran doa Tuhan Yesus? Tentu tidak. Tuhan Yesus memang mengajarkan doa, dari salah satu doa Bapa kami itu adalah, jauhkanlah kami daripada pergumulan, persoalan, ya, ujian, cobaan. Tapi faktanya Yesus mengalami ujian kehidupan. Hampir setiap hari juga Yesus mengalami ujian-ujian kehidupan, masalah-masalah kehidupan. Jadi ketika Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, itu berarti kita tidak perlu seperti alergi terhadap masalah atau menolak terhadap persoalan. Yang penting kita tetap kuat menghadapi masalah. Yang penting kita ada di dalam Dia. Nah itu, kuncinya adalah kita ada di dalam Dia. Jadi persoalan apapun boleh terjadi dalam hidup kita, dan ini memang adalah masa-masa yang sulit buat kita, ya. Tidak hanya kita, ya, sebagian besar kita, bahkan Indonesia, bahkan dunia mengalami masa-masa yang sulit. Bahkan ekonomi kita pun, bangsa kita mengalami resesi, ada dalam satu krisis. Tapi masalahnya bukan pada krisisnya. Masalahnya bukan pada kesukarannya, bukan pada persoalannya. Tapi masalahnya adalah, apakah saya dan saudara masih ada di dalam Tuhan? Kalau saya dan saudara ada di dalam Tuhan, kita akan tetap bisa bahagia. Kenapa? Karena kita yakin bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Untuk itu, ketika saya berkata, kita apakah bisa bahagia di masa yang susah, di masa yang sukar, di masa yang sulit, saya katakan kita harus tetap bisa. Apalagi kalau belajar daripada kitab Filipi pasal 4-nya, ya, yang sebelumnya ayat 4, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Artinya mengucap syukur dan bersukacita dalam segala keadaan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, jemaat GBI Muara Karang, kiranya Bapak Ibu menyadari bahwa masalah itu memang ada di dunia ini. Dan masalah itu akan terus ada, karena Alkitab katakan setiap hari punya kesusahannya sendiri, punya persoalannya sendiri, punya kesukarannya sendiri. Yang penting sekarang adalah bukan masalah pada kesukarannya, kesulitannya, kesusahannya. Yang penting sekarang adalah apakah saya dan saudara ada di dalam Tuhan. Untuk itu, mari kita menyadari betapa pentingnya Tuhan hari-hari ini dalam hidup kita. Karena kalau mau jujur, ya memang hanya Tuhanlah sumber sukacita, sumber kebahagiaan, walaupun kita di tengah-tengah kesukaran, walaupun kita di tengah-tengah kesulitan. Kalau kita bersama Tuhan, yakinlah kita sanggup menanggung segala persoalan dan beban hidup itu. Jadi percayalah bahwa saudara pasti bisa menanggung, ya, seluruh beban persoalan kehidupan ini. Yang kedua, ingatlah tidak ada hal yang luar biasa dari masalah. Jadi ingatlah, tidak ada sesuatu yang luar biasa dari masalah itu. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, ya, ini ayat yang sangat terkenal, ya, ayat yang mungkin sering kita dengar, tapi coba saya angkat kembali pada pagi yang indah ini kepada Bapak Ibu Saudara semua. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada beberapa prinsip di sini. Yang pertama, masalah itu biasa saja. Jadi, jangan dianggap masalah itu sesuatu yang luar biasa. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati sukacita dan kebahagiaan setiap hari. Jadi, kiat bahagia yang kedua adalah kita anggap masalah itu biasa saja. Tidak ada sesuatu yang luar biasa dari masalah. Yang kedua, dari bagian yang kedua ini adalah tidak ada masalah yang melebihi kekuatanmu. Jadi kalau kita ada di dalam Tuhan, tadi bagian yang di atas tadi, kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, saya kasih tahu saudara, tidak ada masalah itu melebihi kekuatan kita. Kenapa? Kalau kita membaca 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, tidak tahukah kamu bahwa ada roh yang lebih besar di dalam diri kita, melebihi roh apapun di dunia ini. Ya, roh yang sering menciptakan ketakutan, menciptakan kecemasan, menciptakan kebingungan, ya. Roh yang menekan dalam hidup kita, mungkin dari luar, saya kasih tahu, itu nggak bisa mengalahkan roh Tuhan yang menyertai kita. Maka kita orang percaya seharusnya tetap bahagia. Karena apa? Karena masalah itu biasa saja. Tidak ada masalah yang luar biasa. Tidak ada. Jadi masalah itu biasa saja. Ayo kita katakan dengan anggota keluarga kita. Saya tidak tahu saudara dengan siapa di rumah, ya, atau saudara sedang ada di kantor, atau mungkin ada di ruang tamu, atau sedang ada di tempat tertentu gitu. Dengan siapapun, kasih tahu sama rekan-rekan atau sama anggota keluargamu, kasih tahu satu dengan yang lain. Masalah itu biasa saja. 1, 2, 3. Masalah itu biasa saja. Ya, tidak ada sesuatu yang luar biasa dari masalah. Bahkan masalah tidak pernah melebihi kekuatan saya dan kekuatan Bapak Ibu semua. Tidak melebihi kekuatan saya dan melebihi kekuatan saudara-saudara semua. Ingatlah, Alkitab katakan bagian yang ketiga dari yang kedua ini adalah Allah setia. Karena Allah setia, Ia berkata, Ia akan memberikan jalan keluar. Wow. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kenapa di masa sukar kita tetap bisa bahagia? Karena ketika kita tetap ada di dalam Allah, kita dapat kekuatan. Ketika kita tetap di dalam Allah, kita setia. Ternyata Allah jauh lebih setia. Dan Allah memberikan jalan keluar, solusi dari setiap kesukaran, kesulitan, kesusahan yang saya dan saudara hadapi. Ini janji firman. Dan kita harus percaya. Ya, pada waktu kamu dicobai, kata Alkitab katakan, maka Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Seandainya kalau itu pergumulan memang harus kita masih lewati beberapa hari ke depan, kesukaran itu memang harus kita tanggung masih beberapa minggu ke depan, ya. Kesulitan itu kalau memang harus masih kita tanggung beberapa bulan ke depan, saya kasih tahu, Allah memberi kekuatan kepadamu. Sehingga tidak ada masalah yang menghancurkan anak-anak Tuhan. Tidak ada kesusahan, kesukaran yang menghancurkan anak-anak Tuhan. Tidak ada. Kenapa? Ingatlah bahwa Allah akan memberikan jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara-saudara yang kami cintai,
kiranya kita ingat firman seperti ini. Ya, jangan terlalu membesar-besarkan persoalannya. Nanti iblis jadi terlalu senang. Ya, jangan memperbesar persoalan. Ya. Mari kita perbesar iman kita dan membesarkan nama Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya masalah itu biasa saja. Masalah itu nggak melebihi kekuatanmu. Dan masalah itu pasti ada jalan keluarnya ketika saya dan saudara-saudara ada di dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kasih salam dulu satu dengan yang lain. Oh, maaf, tidak boleh salam ya. Kita harus menjaga jarak, kita harus menggunakan masker kemanapun, ya. Saudara harus mencuci tangan, ya. Memang kita harus mengikuti protokol kesehatan dengan baik, ya. Karena itu adalah anjuran pemerintah dan buat kebaikan buat kita semua. Yang ketiga, pencobaan itu membawa kebaikan. Jadi ingat, kenapa kita harus bahagia di tengah kesukaran? Kenapa kita harus bahagia ketika kesulitan datang, persoalan hidup datang? Karena setiap persoalan, kesukaran, ujian hidup, pencobaan, itu membawa kebaikan. Coba, kalau memang membawa kebaikan, kenapa kita nggak bahagia dalam hidup ini? Yakobus pasal 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Coba. Jadi orang yang tahan uji di dalam ujian kehidupan, di dalam kesukaran, kesulitan, kesusahan hidup, apabila saudara dan saya tahan uji, maka kita akan menerima mahkota. Kita akan mendapatkan upah. Kita akan mendapatkan reward yang daripada Tuhan. Apa itu? Kehidupan. Apa maksudnya kehidupan? Kehidupan yang sederhananya adalah yang kita jalani sekarang ini. Kita bisa menikmati seluruh kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena dengan adanya masalah, mujizat terjadi. Dengan adanya persoalan, pertolongan Tuhan terjadi. Kita menghidupi kehidupan ini. Dan rewardnya adalah pertolongan-pertolongan Tuhan tadi. Mujizat-mujizat Tuhan tadi. Yang kedua, mahkota kehidupan tentunya adalah kekekalan. Jadi kalau kita bahagia sekarang ini karena sebuah persoalan, maka sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan sebuah kebahagiaan yang lebih lagi. Apa itu? Hidup kekal di sorga. Di sana tidak ada ratap, tidak ada tangis. Di sana ada sukacita, pujian, penyembahan, pengagungan. Jadi pencobaan yang kita alami, ujian-ujian kehidupan yang kita alami, kesusahan, kesukaran, kesulitan yang kita alami, dan kita dapat kekuatannya dari Tuhan, kita ikuti prosesnya tetap dengan baik, justru akan mendatangkan kebaikan. Kalau kita membaca di dalam Yakobus, ya, pasal 1 ayat yang kedua, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi apa kata Alkitab? Anggaplah, ya, sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Coba tuh. Jadi kita menganggap hidup ini penuh bahagia, penuh sukacita apabila kita dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna
dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Justru masalah, persoalan, kesukaran, kesusahan hidup itu membantu saya, membantu Bapak Ibu untuk diperbaiki hidup kita, untuk kita menjadi hidup yang lebih baik ketika kita terus mengandalkan Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, terus ada di dalam Dia. Karena itu akan menghasilkan ketekunan. Artinya menghasilkan kesetiaan kita, menghasilkan iman kita semakin matang, semakin kuat. Alkitab katakan menjadi semakin sempurna dan utuh, dan bahkan takkan kekurangan satu apapun. Kenapa? Kalau Allah selalu di pihak saya dan di pihak saudara, maka selalu ada pertolongan Tuhan. Maka Yakobus berkata, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Karena setiap ujian, masalah kehidupan justru membawa kebaikan. Akhirnya, Bapak Ibu yang saya kasih, jemaat GBI Muara Karang yang kami cintai, para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, mari kita tetap bahagia di masa yang sukar ini. Mari kita tetap bahagia di masa yang sulit, yang susah ini. Kenapa? Karena memang masalah itu akan selalu ada. Kita tidak bisa terhindar dari sebuah masalah. Karena hidup ini sendiri adalah penuh masalah. Dan ingatlah, tidak ada sesuatu hal yang luar biasa dari masalah. Karena sebenarnya masalah itu biasa-biasa saja. Dan yang terakhir, kita harus tetap bahagia karena setiap persoalan, setiap masalah datang, itu akan membawa kebaikan. Bahkan kita akan bisa melihat mujizat-mujizat Tuhan ketika saya dan saudara dalam segala persoalan. Melalui persoalan itulah, tanda kutip saya pakai sebagai istilah saya, itu adalah kendaraan kita untuk kita terima mujizat, untuk kita terima pertolongan Tuhan. Untuk itu, dimanapun engkau berada, kalau sampai COVID-19 ini yang membuat engkau mungkin ada yang sakit, membuat bisnismu mungkin berantakan, membuat kehidupanmu sedang ketakutan, hidup dalam kecemasan dan kekhawatiran, mari kita kembali kepada prinsip-prinsip firman. Jangan sampai masalah itu justru menghancurkan imanmu. Jangan. Mari kita percaya Allah kita setia. Dia pasti akan mengulurkan tangannya. Kalau engkau sakit, engkau akan dijamah oleh Tuhan. Kalau ekonomimu sedang bermasalah, percayalah, serahkanlah kepada Tuhan. Tuhan akan tolong engkau. Kalau keluargamu bermasalah oleh karena situasi dan kondisi sekarang ini, percayalah keluargamu akan dipulihkan Tuhan. Asal saya dan saudara tetap berharap kepada Tuhan. Tetap tinggal di dalam Dia. Pada akhirnya, saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi menjelang siang hari ini kami boleh mendengarkan berita firman-Mu. Biarlah berita firman-Mu menjadi berkah bagi kami. Kami harus tetap bahagia dalam segala keadaan. Karena memang firman-Mu sudah memberikan prinsip-prinsip yang benar kepada kami. Berkati jemaat GBI Muara Karang, berkati para hamba-hamba Tuhan, berkati para pelayan-pelayan. Kami serahkan semua kepada Tuhan. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Kalau pada hari ini kembali kita diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi yang belum kunjung usai dan bahkan tidak tahu kapan selesainya ini, kita semuanya diberikan kekuatan oleh Tuhan.
lewat kebenaran firman Tuhan yang berjudul yaitu Kiat Bahagia di Masa Sukar. Pada saat ini memang kesukaran dijumpai di mana-mana, bukan hanya di Jakarta, di Indonesia, bahkan di seluruh pelosok dunia pun mengalami dampak daripada pandemi corona ini. Tapi firman Tuhan yang baru kita dengar tadi yang telah dibawakan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Nathanael pribadi, benar-benar memberikan suatu ketenangan kepada kita. Saudara, dimanapun kita berada, kita akan selalu mendapatkan ketenangan baik dalam jiwa, pikiran maupun hati kita, karena kita punya Tuhan yang baik yang selalu menyertai kepada kita, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan sampaikan beberapa pengumuman penting, yaitu pada minggu depan tanggal 6 Desember 2020. Saudara, tanpa terasa kita akan memasuki bulan Desember, dan pada hari Minggu jam 10 pagi kebaktian tetap online seperti pada hari ini, dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Johan Palijama. Jangan lupa minggu depan ada perjamuan kudus. Kemudian berita tengah minggu ada juga beberapa kegiatan yang perlu dicatat, yaitu pada setiap hari Rabu kita ada ibadah komsel yang dimulai jam 8 malam. Hari Kamis seperti biasa kaum ibu atau wanita Betel Indonesia kita adakan pada jam 11 siang. Dan untuk hari Kamis ini tanggal 3 Desember 2020 kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Johan Lumoindong. Pada hari Sabtunya tetap kita adakan doa fajar yang dimulai jam 6 pagi, dan untuk Sabtu ini nanti kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nathanael. Puji nama Tuhan. Itulah beberapa pengumuman, diharap saudara-saudara menaruh perhatian. Nah saudara, sekarang mari kita akan masuk di dalam doa penutup dan sekaligus juga doa berkat. Kita tundukkan kepala saudara. Maha besar Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Tanpa terasa sebentar lagi kami akan memasuki bulan Desember tahun 2020 ini ya Bapak. Terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan dan pertolongan-Mu yang terus-menerus Engkau menopang kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau pada hari ini di tengah-tengah kegalauan hati kami, Tuhan menyampaikan firman-Mu yang telah disampaikan lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Nathanael pribadi, yang memberikan satu pencerahan dan kekuatan yang baru kepada setiap kami yang mendengarnya ya Bapak. Tuhan berkati hamba-Mu, dimanapun Pak Nathan berada, dia boleh menjadi saksi-Mu dan memenangkan banyak jiwa. Engkau berkati keluarga, berkati pelayanan, dan juga berkati gerejanya ya Bapak. Kami juga mau membawa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi. Tuhan tolong kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami, buat Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin Tuhan. Tuhan memberikan pada mereka hikmat dan pimpinan-Mu. Mereka boleh mengambil keputusan-keputusan di tengah-tengah masa pandemi yang sulit ini. Semua keputusan yang terbaik buat semua rakyat di Indonesia ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, pulihkanlah negara kami ya Bapak, daripada segala badai corona yang begitu mencekam dan belum kunjung usai. Kami juga terus berdoa buat para dokter dan perawat yang berada di garis depan. Tuhan lindungi dan pelihara pada mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak. Juga kami serahkan untuk vaksinasi Tuhan, biar Engkau sendiri akan memimpin supaya kami dalam waktu yang tidak terlalu lama mendapatkan vaksin-vaksin yang diperlukan tersebut dan bisa memberikan pemulihan kepada kami. Inilah doa dan pengharapan kami padamu ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga akan memberikan pemulihan buat kondisi ekonomi,
kondisi pendidikan, sosial, dan lain sebagainya Tuhan, supaya kehidupan bisa boleh berjalan dengan baik kembali. Haleluya, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dan anugerah yang luar biasa dari Bapa kita di surga. Damai sejahtera dari Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus-menerus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semua yang percaya dan yang diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.